Iya, pendengar terima kasih masih bersama dengan kita di siang hari ini. Wah, ini nih dalam Jogja siang ini kita juga akan bertambah pengetahuan, bertambah informasi khususnya mengenai kesehatan kerja. Wah, ternyata kerja pun juga perlu dipelihara kesehatannya ya. Ini menjadi tema kita, topik kita di siang hari ini, pentingnya kesehatan kerja. Kali ini bersama dengan Dr. Kholis Nur Mutaslimah MPH. Beliau ini adalah Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Dr. Kholis. Selamat siang, Mbak Erna. Iya, kayaknya kabar sehat penuh semangat nih, Dok. Alhamdulillah sehat. Selamat siang juga untuk Mitra Sehat RSUD Sleman dan pendengar RRI Pro 1. Iya, terima kasih ya dokter di sela-sela istirahat siang ini masih menyempatkan bersama dengan kita siang hari ini, Dok. Ya, terima kasih juga. Alhamdulillah bisa join ya, bareng-bareng kita ngobrol. Okay. Ini kita bicara mengenai pentingnya kesehatan kerja. Betul, nah, sepenting apakah itu kesehatan kerja? Di awal bisa disampaikan kali ya dokter ya. Kesehatan kerja itu sebenarnya yang seperti apa sih, Dok? Oke, Mbak Erna dan Mitra Sehat RSUD Sleman serta pendengar RRI Pro 1 yang sangat saya cintai. Jadi kesehatan kerja itu adalah bagaimana adanya upaya-upaya agar pekerja itu selalu sehat. Pekerja itu selalu berkualitas kesehatannya sehingga dia bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Jadi pekerja itu selalu sehat, sejahtera dan produktif. Intinya seperti itu, Mbak. Jadi harus ada upaya-upaya. Tidak mungkin kesehatan kerja itu, pekerja itu akan sehat begitu saja tanpa upaya-upaya, sehingga upaya-upaya inilah yang harus dilakukan supaya pekerja itu selalu sehat, selalu sejahtera dan produktif. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, ini kita butuh tahu nih, dokter ya. Iya. Ianya itu lantas apa sih supaya para pekerja itu tetap sehat, dokter? Jadi ada beberapa kegiatan ya yang harus dilakukan. Ada standar-standarnya, Mbak Erna. Jadi kalau kita menggunakan bahasa kesehatan itu ada 4 yang harus selalu kita pegang, Mbak. Yaitu bahasa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, bahasanya agak sedikit kesehatan, nggak apa-apa ya, Mbak Erna. Nanti sambil kita jelaskan lebih lanjut seperti apa. Promotif, promotif itu intinya adalah bagaimana kita menjaga dan meningkatkan terus kesehatannya. Jadi biar derajat kesehatannya terus tinggi gitu ya. Nah, itu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan di sana, Mbak. Yang pertama adalah pemenuhan gizi kerja. Nah, di tempat kerja sudah adakah Mbak Ena untuk pemenuhan gizi kerja ini? Nah, ini maksudnya gizi asupan ya, Dok ya? Betul. Jadi terutama kalau kami, karena kami bekerja di rumah sakit, dan rumah sakit itu kan tempat yang cukup berisiko ya, Mbak Erna ya, sehingga kami harus jaga 24 jam, pasien kami harus terus kita tangani. Nah, ini harus ada pemenuhan gizi. Jadi setiap yang jaga malam itu selalu mendapatkan makan dari pemberi kerja atau kami dari rumah sakit. Itu contohnya seperti itu. Kegiatan yang kedua terkait dengan promotif ini, Mbak Erna, adalah kebugaran, Mbak. Mbak Erna sudah pernah mengukur kebugaran belum ya kira-kira ya? Nah, kita apakah ada di level cukup, level bagus, atau level kurang? Nah, seperti itu ada tes-tesnya, Mbak, untuk mengukur apakah memang kita bugar atau tidak. Ini bagian dari kegiatan promotif yang harus dilakukan. Nah, wajar kalau kita nggak bugar sehingga ngantukan, sehingga kita kurang seger, kayak gitu. Oh, ternyata setelah dilakukan pengukuran kebugaran, ternyata masuk kategori yang kurang atau bahkan jelek seperti itu. Nah, ini pengen tahu juga ya, Dok ya, cara mengukur kebugaran ini. Ada beberapa tes, Mbak. Ada beberapa tes yang kalau yang biasa kami lakukan di rumah sakit ini setidaknya ada 2. Yang pertama namanya metode Rockpot, Mbak. Rockpot ini dengan cara berjalan kaki atau lari boleh. Jadi jarak tempuh dibagi waktu. Artinya 1,6 km itu
Mbak Erna harus berjalan, entah monggo mau jalan mau lari, nanti dicatat waktunya berapa lama. Nah itu nanti kemudian ada tabel, kemudian disesuaikan masuk dalam kategori apa. Semakin cepat jarak tempuhnya berarti semakin bugar. Ini metode yang pertama. Yang kedua adalah metode namanya 6 minutes walk test. Jadi berjalan selama 6 menit. Kalau ini yang dipakai adalah waktunya, kemudian jarak tempuhnya berapa. Nah yang 6 minute ini biasanya digunakan untuk yang massa tubuhnya itu, indeks massa tubuhnya agak tinggi gitu Mbak, masuk dalam kategori obesitas. Nah itu biasanya menggunakan yang tes ini. Oke. Iya. Nah ini selain kebugaran apalagi ya dok? Nah promotif yang ketiga, setidaknya paling enggak ada 4 ini Mbak kegiatan promotif ini. Yang ketiga adalah pembinaan mental dan rohani. Nah ini juga penting, bagaimana kita istilahnya memberikan siraman rohani, istilahnya memberikan asupan-asupan yang tidak hanya fisik tetapi juga rohaniah. Ini juga menjadi nutrisi sebetulnya di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting terkait dengan promotif ini Mbak adalah rekreasi. Nah ini juga pasti setuju ini Mbak Erna ya. Dan Mitra Sehat RSUD Sleman maupun pendengar RRI Pro 1 pasti setuju dengan ini. Karena rekreasi itu walaupun mungkin tidak harus yang kemana yang jauh gitu, enggak mungkin sekedar barangkali nyoto bareng atau kemudian olahraga bareng, kemudian rapatnya mungkin tidak melulu di kantor tapi di luar, itu pun juga sebetulnya sudah bagian dari rekreasi. Bagaimana kita keluar sejenak dari sesuatu yang rutin, itu sudah bagian dari rekreasi. Itu kurang lebihnya Mbak kalau yang promotif. Ya, nah habis promotif ini masih ada ya dok ya? Masih ada 3 lagi, ada preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Nah oke. Kalau yang promotif ini kan menjaga meningkatkan kesehatan ya? Iya betul. Supaya terus naik. Nah kalau yang preventif? Kalau preventif itu bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi suatu penyakit. Jadi harus dicegah nih Mbak. Nah pencegahannya ada setidaknya itu dengan 4 hal kalau di tempat kami yang kami lakukan. Yang pertama imunisasi Mbak. Nah imunisasi ini karena kalau kami sangat penting supaya apa? Tidak tertular oleh pasien seperti itu. Karena ada penyakit-penyakit yang sangat besar resikonya penularannya, misalnya seperti hepatitis Mbak. Nah hepatitis itu kalau darahnya pasien masuk ke darah kita, itu bisa jadi kita jadi ketularan. Nah seperti itu harus diantisipasi dengan imunisasi. Barangkali kalau tidak karena kami memang bekerja di rumah sakit yang risikonya tinggi. Kalau seperti di tempat Mbak Erna barangkali bisa semacam vaksinasi influenza. Kan biasanya gitu ya Mbak, kalau ada yang satu kena terus yang lain pada kena semua gitu semua. Ya. Nah itu bisa dengan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan. Ini semacam medical check up gitu Mbak. Jadi paling tidak 1 tahun sekali itu dilakukan medical check up, pemeriksaan baik terhadap resiko penyakit menular maupun tidak menular. Ya ini biasanya dengan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, tensi. Karena juga ternyata kami orang kesehatan pun juga setelah dilakukan pemeriksaan ini, baru tahu ternyata gula darahnya 200, baru tahu tensinya ternyata, karena memang barangkali kalau tidak disempatke gitu juga mungkin merasa baik-baik saja, merasa sehat saja. Jadi tidak ada tanda-tanda gitu ya dok? Tidak ada gejala, tidak ada tanda. Ini yang harus upaya pencegahan. Atau upaya preventif dengan pemeriksaan kesehatan atau medical check up. Kemudian juga yang berikutnya kegiatan preventif yang dilakukan adalah surveillance Mbak, surveillance lingkungan. Kalau kami itu karena memang risikonya cukup tinggi seperti harus ada pencahayaannya berapa, suhunya berapa, terus kemudian kualitas airnya bagaimana. Ini bagian dari surveillance lingkungan yang harus dilakukan supaya tadi kita terjaga kesehatannya. Jangan sampai ternyata hasil pemeriksaan kualitas air tidak bagus,
sehingga kami pada sakit, pada diare dan sebagainya. Sehingga kalau di tempat kami itu menjadi standar yang sangat tinggi untuk surveillance lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir terkait dengan preventif, kalau di tempat kami adalah surveillance medik. Jadi bagaimana ada dari, kalau kami RSUD Sleman ini kebetulan banyak sekali Mbak, ada 700 sampai 800 orang Mbak pekerja kami. Jadi ada berapa sebetulnya yang tiap bulan cek periksa ke dokter penyakit dalam misalnya seperti itu bagian dari surveillance medik. Kurang lebihnya begitu Mbak. Yang preventif ya Dok ya? Ya, yang preventif. Preventif tadi kan mencegah. Iya betul. Kuratif apa Dok? Kalau kuratif itu mengobati atau tata laksana ya. Jadi sudah sakit itu bagaimana dilakukan tata laksana, dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Ya, ini setidaknya ada 5 kalau di tempat kami Mbak. Kalau di tempat Mbak Erna barangkali atau di tempat pekerja yang lain, di organisasi yang lain barangkali cukup 4 saja nggih. Kalau kami yang pertama adalah tata laksana penyakit menular. Ya, itu misalnya sakit TBC gitu ya Mbak ya. Kan dalam satu ruangan ada yang TBC padahal pakai AC terus, itu kira-kira risikonya untuk tertular besar atau tidak? Pasti kan besar ya. Iya, nah itu harus makanya harus segera dilakukan tata laksana penyakit menular. Begitupun juga tata laksana penyakit yang tidak menular. Ternyata sekarang ini yang namanya penyakit DM dan diabetes mellitus atau sakit gula Mbak, dan penyakit tensi itu cukup meningkat. Bahkan kalau tensi tinggi atau hipertensi itu sampai 30% dari populasi itu mengalami hipertensi. Ya, nah ini juga harus dilakukan tata laksana. Yang juga sangat penting adalah tata laksana penyakit akibat kerja. Penyakit, wah ada nih Dok ya? Ada. Dan ini boleh jadi tidak kita sadari Mbak. Kalau ya salah satunya yang barangkali banyak kita temui itu adalah kalau gangguan, jadi kalau definisi penyakit akibat kerja itu adalah yang disebabkan karena pekerjaannya atau lingkungan dalam pekerja tersebut. Misalnya, contohnya nggih, bekerja di dalam suatu perusahaan yang bunyinya itu kencang banget mesinnya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya ketulian atau gangguan pendengaran. Nah, ini termasuk dalam kategori penyakit akibat kerja. Ya, kemudian juga yang sangat sering terjadi selain penyakit akibat kerja itu adalah kecelakaan kerja. Oh, maaf, kembali ke penyakit akibat kerja dulu. Itu salah satu barangkali yang nggak kita sadari Mbak Erna, itu adalah sok boyoen itu Mbak Erna. Oh iya, sakit pinggang. Sakit pinggang karena mungkin salah posisi, salah. Kalau di tempat kami itu kadang-kadang karena harus mendorong tempat tidur, mendorong pasien dan sebagainya itu, terus kemudian boyoen, kemudian pinggangnya sakit atau tangannya kalau mungkin seperti ada warung lotek yang harus selalu ngulek-ngulek terus dan sebagainya. Itu juga bagian sebetulnya penyakit akibat kerja, itu bisa masuk kategori di sana. Nah, yang berikutnya kecelakaan kerja ini yang juga sangat banyak terjadi barangkali Mbak, dan ini definisinya bisa dari sejak berangkat dari rumah sampai dia pulang ke rumah lagi. Itu kalau terjadi sesuatu di sana, kecelakaan, entah itu kecelakaan di jalan, entah itu juga bisa juga misalnya di tempat kerja terjatuh, kejeduk dan sebagainya, itu bisa masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Iya. Jadi tadi penyakit menular, penyakit tidak menular, kemudian penyakit akibat kerja dan tata laksana kecelakaan kerja ya Dok. Iya. Dan yang terakhir khusus di rumah sakit itu adalah atau di fasilitas pelayanan kesehatan itu penanganan pasca pajanan Mbak namanya. Itu istilahnya adalah kami itu bekerja di rumah sakit, di fasilitas pelayanan kesehatan itu salah satu yang risiko yang kami hadapi adalah tertusuk jarum Mbak. Nah ini harus ada tata laksananya, karena kan kita tidak tahu apakah pasien kita itu tadi yang sudah ada virus
hepatitisnya atau bahkan virus AIDS dan sebagainya kita nggak tahu, sehingga itu harus ditata laksana kalau kita terjadi pajanan atau terjadi tertusuk jarum dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Mbak, terkait dengan kuratif. Iya, nah ini yang terakhir rehabilitatif nih dokter. Iya betul. Yang terakhir adalah rehabilitatif, itu bagaimana mengembalikan fungsi-fungsinya supaya bisa bekerja dengan baik. Ini ada dua hal Mbak. Yang pertama rehabilitasi medik sendiri. Nanti di sana mungkin bisa dilakukan fisioterapi, dilakukan terapi bicara, dilakukan okupasi terapi dan lain-lain. Itu adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi medik. Kemudian yang kedua adalah program kembali bekerja atau return to work. Nah ini juga menjadi salah satu kegiatan, menjadi salah satu tanggung jawab, sebetulnya bagian dari tanggung jawab pemberi kerja, supaya tadi pekerja itu betul-betul terjaga kesehatannya, pekerja itu betul-betul dia fit, dia sehat, sejahtera, dan sebetulnya yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah pemberi kerja sendiri, karena dia tentu saja akan lebih produktif. Ya, seperti itu. Iya, ternyata banyak banget ya dok ya kalau dijabarkan ya. Betul. Antara pekerja dengan pemberi kerja, dan ini pun mempengaruhi kesehatan kerja dalam lingkungan kerja kita. Iya. Nah, kalaupun misalnya standarnya ini nggak semuanya tercapai dok. Tadi kan ada bahasa promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif ya. Iya. Mungkin salah satunya belum bisa tercapai. Ini apa yang akan terjadi dokter? Ya, risikonya tadi kalau ini tidak ditangani dengan baik, risikonya adalah pekerja itu tidak bisa optimal dalam bekerja, terjadi gangguan kesehatan akibat pekerjaannya, dan tentu saja dalam bekerja menjadi tidak atau setidaknya menurun produktivitasnya, seperti itu Mbak. Jadi pada ujungnya adalah ya bagaimana kita menjaga atau mampu melindungi pekerja supaya tadi selalu tetap terjaga kesehatannya dan akhirnya bisa produktif, bisa menjalankan ketugasan dengan sebaik-baiknya. Kalau di tatanan kami barangkali memang masuk ke dalam sampai kuratif dan rehabilitatif gitu ya Mbak. Tapi kalau barangkali tempat pekerja, tempat lain, organisasi lain, lembaga lain, promotif dan preventif ini barangkali yang memang harus digalakkan ya? Betul, yang barangkali belum banyak dilakukan. Nah itu seperti mengukur kebugaran kayak gitu itu kan gizi kerja, kemudian juga pemeriksaan MCU ini Mbak, ini penting banget. Ya ini juga penting banget. Kira-kira Mbak Erna sudah pernah MCU? Dan kami siap melayani loh dari RSUD Sleman untuk MCU. Wah ini ada kesempatan ya. Iya. Nah untuk MCU sendiri ini sebaiknya itu frekuensinya berapa sih dokter? Untuk di tempat kerja? Kalau tidak ada masalah itu paling tidak ya 1 tahun sekali Mbak. Idealnya 3 bulan idealnya. Tapi barangkali seperti kami ini rumah sakit dengan 800 orang itu mungkin berat ya, karena juga perlu effort yang besar, perlu energi yang besar. Kami kemarin melakukan, istilah kami adalah pos bindu karyawan gitu, yang itu adalah berupa MCU untuk karyawan itu 8 hari, jadi 1 bulan setiap hari Jumat dan Sabtu kami melakukan kegiatan itu Mbak Erna. Jadi kalau ada mungkin bisa sampai 1 tahun sekali tidak apa-apa kalau tidak ada masalah. Tetapi pada saat ada masalah sudah ditemukan misalnya kolesterolnya tinggi, kemudian gula darahnya tinggi, itu lebih sering periksa itu akan lebih bagus. Nah ini item pemeriksaan yang seharusnya dilakukan dokter dari MCU terutama di satu perusahaan itu apa saja sih dok? Ya, kalau ini lebih mengarah ke tadi penyakit menular dan penyakit tidak menular gitu ya. Kalau penyakit menular barangkali mungkin bagaimana di screening dulu, karena bisa juga dengan di screening ada nggak yang batuk-batuk dan sebagainya. Kalau ada yang batuk-batuk berarti mungkin dia harus dengan ronsen, kemudian harus pemeriksaan dahak dan sebagainya. Nah kalau tidak, yang untuk penyakit yang tidak menular itu darah rutin paling tidak, kemudian penyakit yang tidak menular itu untuk antisipasi penyakit diabetes mellitus atau gula, tentu saja pemeriksaan gula darah. Kemudian juga yang resiko untuk terjadinya sumbatan pembuluh darah
itu kan yang apa penyebabnya salah satunya kan kolesterol seperti itu ya, berarti harus diperiksa profil lipid darah seperti itu. Kalau bisa sebetulnya juga tergantung ini juga sih Mbak Erna. Jadi nanti di manajemen risiko itu harus dipetakan. Jadi dalam satu perusahaan mungkin bekerja di bagian produksi atau di bagian administrasi boleh jadi risikonya berbeda. Nah, risiko ini yang juga bisa untuk menentukan jenis MCU-nya seperti apa. Tetapi secara umum adalah tadi yang bisa dilakukan adalah mungkin darah rutin, kemudian juga screening terhadap penyakit tidak menular, terutama tadi ada gula darah, tensi, dan mungkin juga pemeriksaan profil lemak. Ya, artinya ketika akhirnya dilakukan MCU bahasa preventif tadi begitu ya dok ya. Itu bisa dilakukan juga bahasa kuratif ya dalam satu perusahaan. Iya, kalau memang sudah nanti ternyata hasil MCU hasil preventif tadi itu adalah ada indikasi sakit tertentu, misalnya sakit gula, sakit hipertensi. Nah, itu otomatis harus lanjut kepada kuratif. Tata laksana penyakit itu baik itu menular maupun tidak menular. Nah, kalau itu nanti bisa menggunakan berbagai, karena kan sekarang juga semua sudah dijamin ya oleh pemerintah ya, Mbak Indra, nggak ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini nanti mereka mempunyai peran masing-masing untuk bisa mengcover dari pembiayaan kalau terjadi risiko penyakit tadi. Oke. Iya, baik Dokter Kolis. Wah, sebenarnya banyak yang ingin juga kita tanyakan ya dokter ya. Tapi sepertinya tinggal beberapa menit saja lagi kebersamaan kita. Iya. Hari ini dokter. Jadi kalaupun yang membuat kesehatan kerja itu tidak tercapai, ini sebenarnya apa sih, faktor apa sih dok ya? Yang pasti mungkin belum ada apa ya Mbak, belum ada perhatian dari pemberi kerja. Bahwasanya ini sesuatu yang penting, ini bisa berdampak kepada produktivitas, sehingga kami pun juga berusaha untuk memberikan pemahaman pentingnya kesehatan kerja, pentingnya MCU, dan pentingnya bagaimana menjaga supaya tetap produktif. Ini harus terus disampaikan Mbak. Jadi pemberi kerja harus ngeh terhadap pentingnya kesehatan kerja ini. Yang kedua sebetulnya dari yang pekerja sendiri Mbak. Pekerja sendiri itu beberapa dari kami justru malah takut kalau nanti hasilnya begini, hasilnya begitu, sehingga malah justru tidak mau, menghindar dan sebagainya. Nah, padahal ini kalau sudah misalnya ternyata ada indikasi penyakit dan sebagainya kan bisa berdampak kepada kembali tadi produktivitas, jadi sering cuti, sering izin dan sebagainya. Iya. Baik Dokter Kolis, ini nampaknya memang kesehatan kerja itu sangat penting begitu ya, untuk perusahaan sendiri dan juga untuk para pekerjanya. Nah, mungkin di akhir perbincangan kita siang hari ini ada yang ingin disampaikan, termasuk juga pelayanan dari RSUD Sleman Yogyakarta nih dok ya. Ya, selamat siang mitra sehat RSUD Sleman dan pendengar RRI Pro 1 yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan siang hari ini, dan saat ini kita sedang diskusi tentang kesehatan kerja karena ini sangat penting. Bagaimana seorang pekerja itu harus selalu sehat, harus selalu fit supaya bisa dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan tetap sejahtera, dan ini harus kita upayakan dengan program-program kesehatan kerja, dan salah satunya adalah medical check up yang ini bisa dilakukan di RSUD Sleman. Kami punya tempat yang khusus yang cukup eksklusif ya, di tempat kami MCU ini bisa diakses dan bisa beberapa program-program atau beberapa jenis-jenis yang bisa kami layani, baik dari yang sederhana sampai kepada yang lanjut, bahkan sampai kepada pemeriksaan yang canggih bisa kami siapkan, kami sediakan, dan kami buka dari hari Senin sampai Sabtu, bisa diakses di selama jam kerja. Saya kira itu Mbak Erna, terima kasih. Ya, baik Dr. Kolis Nur Mutaslimah, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan kita di siang hari ini. Selalu sehat ya dokter ya.
Insya Allah, alhamdulillah, matur nuwun. Mbak Erna juga selalu sehat ya, harus dijaga terus kesehatannya. Iya, iya, baik, baik, mengingat memang pentingnya kesehatan kerja di tempat kerja kita masing-masing. Matur nuwun dokter, selamat siang. Selamat siang. Iya, pendengar, itu tadi Dr. Kolis Nur Mutaslimah MPH. Beliau ini adalah Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sleman, Yogyakarta. Pentingnya kesehatan kerja, dan saya akhiri, terima kasih atas perhatian Anda.